Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Abdullah, biasa dipanggil Ahmad, dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0534244489 dari UPJJ Purwokerto. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas 3, namun pertama-tama saya ingin minta maaf karena tidak bisa memunculkan facecam-nya ya, dikarenakan hal-hal tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait tugas 3, yang dimana tugas tersebut yaitu membuat kode framework Vue.js dengan konsep Vue.js komponen pembangunan termuka, yang dimana nanti untuk penilaiannya terkait arsitektur dan lain-lain di sini juga sudah ada, dan di sini juga sudah disediakan untuk database-nya ya, dari format .json yang nanti akan dipanggil menggunakan perintah tertentu di Visual Code yang akan dimunculkan pada web yang dari tugas 1 dan 2. Baik, mungkin untuk selanjutnya di sini juga ada nih pengorganisasian. Di sini juga ada untuk tatanannya, ada indeks, ada aset dan lain-lain sampai up modal. Baik, mungkin selanjutnya langsung ke aplikasi Visual Code-nya untuk menyingkat waktu. Baik, di sini saya sudah masuk ke Visual Code-nya. Visual Code yang tadi sama ya, terdiri dari aset, dari indeks, aset, CSS untuk style di dalam webnya, lalu data bahan ajar yang tadi sudah disiapkan, terus ada JavaScript dan service. Tapi pertama-tama saya ingin mohon maaf karena mungkin waktunya yang sangat mepet ini dalam mengerjakannya, jadi pengerjaan saya kurang maksimal. Mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit saja terkait bagaimana data diambil menggunakan apa itu, terkait alurnya saja, jadi nggak terlalu banyak. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertama saya ingin masuk ke indeks ya, sama kayak kemarin ya. Untuk itunya saya belum mengambil dari API karena ya mungkin nanti yang API ini untuk yang di stok dan tracking dan order form. Ini sebenarnya ini kosong, ini yang status page sama app modal, yang isi cuma tracking, stok, order. Ini untuk data, dan script.js ini untuk di login aja. Terus masuk ke dashboard masih sama. Di sini saya menambahkan satu label lagi untuk tampilan dari menu card, yaitu yang menampilkan order bahan ajar, karena kan kemarin kan order bahan ajarnya itu dijadikan satu sama tracking bahan ajar gitu. Jadi saya ingin membuat yang terpisah gitu. Tapi ya tentunya saya tidak membuatnya sendiri, masih sama dengan teman baik saya ya sebuah sistem. Tapi dari situ saya juga belajar banyak terkait bagaimana tatanannya, terus kesalahan. Baik, selanjutnya yaitu ada di bagian stok. Nah, di stok ini sudah ada ini ada Vue.js nya untuk nanti bisa dipanggil. Ini untuk CSS sederhananya, include ini untuk CSS. Selanjutnya di sini ini untuk pemanggilan nanti di Vue.js nya di JS ini, JavaScript nya. Terus ini untuk ya untuk judulnya, gampangnya. Terus di sini ada untuk filter, dimana filter box itu yang membuat list atau drop down
yang terdiri dari UT daerah, kategori, dan sort, dimana sort ini nanti akan mensortir dari judul, quantity, dan harga. Lalu di sini ada yang namanya value. Ini value ya seperti kemarin digunakan untuk untuk pemanggilan untuk operasi di Vue.js nya. Nanti dalam tabel ini akan diganti dengan data yang ada di JSON nya ini. Nah, kayak mungkin untuk skema pemanggilannya mungkin dari stok saja. Untuk yang lain sih sama cara penampilan untuk datanya di webnya. Jadi ya dari stok. Nah, di stok ini yang terdiri dari kode, judul, dan item quantity ini nanti akan mengambil dari pertama dari API.js. Nah, dari API ini API akan mensinkronkan data, mendapatkan dari data bahan.json di sini. Terus di sini ada sinkron dari getStock untuk mendapatkan stok, ada paket, ada WCC list, ada kategori list, pengiriman, dan tracking. Nanti tracking ini digunakan untuk di tracking bahan ajar. Nah, misal di sini ada seperti yang awal tadi, saya ingin menampilkan stok. Nah, dimana const d, dimana await disket data, mengambil data akan dikembalikan dengan d. Nah, d tersebut akan ditampilkan akan mengambil dari stok. Nah, di sini kan ada stok ini. Nah, mengambil data dari stok. Selanjutnya yaitu mungkin langsung pengaplikasian aja di webnya, mulai dari login saja ya. Bentar. Ya, saja. Nah, di sini saya sudah masuk ke websitenya. Pertama-tama saya ingin login. Masih sama karena saya masih mengambil dari data ini, data.js. Jadi memungkinkan untuk saya bisa memakai data login yang sama seperti kemarin. Nah, di sini saya sudah masuk. Ini saya close dulu. Ini juga untuk indeks. Terus saya ingin masuk ke stok. Nah, di sini kan ada stok. Nah, di sini data semua ini akan diambil dari lewat api.js. Terus ini untuk pemrograman bagaimana mengambil data yang ada di ini. Caranya ini diisikan menggunakan program ini. Di sini gimana? Sebentar. Di sini program, di sini kan ada untuk tabel-tabelnya. Terus akan diisikan dari API akan mengambil data dari JSON. Terus di sini berisikan tentang bagaimana isiannya. Terus akan di load oleh data stok. Semisal komponen API ini saya matikan, dia akan menghilang. Nah, kalau ini saya nyalakan, otomatis akan nyala. Nah, lalu kalau untuk stoknya saya matikan, dia akan berisi seperti ini yang ada di tabel samanya. Lalu kalau saya hidupkan, dia akan mengload data yang didapatkan dari API terus ditampilkan oleh HTML nya. Mungkin seperti itu untuk yang dapat saya pahami ya. Lalu untuk yang di tracking masih sama seperti tadi, yang dimana berisikan untuk untuk
informasi data pengiriman yang nantinya akan ditampilkan pada tabel, mulai dari nomor DO, nama, status, ekspedisi, paket, dan total. Di sini saya menambahkan untuk rupiah di depan nominalnya. Lalu ada keterangan waktu, ya sama sebenarnya tadi pernah itu saya menggunakan yang include JS nya, tapi karena saya coba-coba untuk memisahkan, oh ternyata jadi saya ingin mematikan ini, lalu membuat dengan membuat JS nya di atau aplikasi view nya di file berbeda gitu. Tracking. Nah, kayak tadi ini kalau misal dimatikan, data akan ditampilkan atau akan ya seperti tampilan kayak tadi, cuma menampilkan tabel terus ada ininya. Lalu ada kalau API nya tidak dinyalakan, otomatis untuk tracking data tidak mungkin dijalankan. Semisal saya ingin mengambil data dari DO, ini menambahkan satu ya, karena kemarin ini tabrakan untuk nomor DO nya kemungkinan akan itu, jadi saya mengubahnya. Untuk ini juga saya dapat dari data.js dari Agus Pranoto. Nah ini, nah semisal saya ingin mengambil dari data nomor 2, harusnya di sini tidak akan di load karena tadi saya matikan untuk yang API nya. Nah, nomor DO tidak ditemukan. Jadi kalau semisal di tracking.html nya ini saya nyalakan kembali, kemungkinan ini bisa. Nah di sini sudah terkirim ya, sudah jadi mulai dari UBJJ Makassar. Di sini ada, terus dikirimin ke alamat tujuan sudah ada, terus totalnya semisal di sini saya ganti menjadi 78, harusnya di sini juga ikut ganti, ini sudah ikut ganti. Jadi ini sudah sesuai untuk proses pemanggilannya. Dimulai dari caranya mungkin seperti yang ada di stok, meload data API dapatkan data, terus di load sama tracking.js, terus ditampilkan sama HTML nya melalui sintaks ini, dan ini nanti akan diisi oleh data-data yang didapatkan dari API. Oke, sekarang tinggal order. Nah ini untuk yang label yang saya tambahkan tadi, sebenarnya sih untuk tampilannya masih sama seperti kemarin-kemarin ya. Baik, di sini masih sama proses it-nya, ordernya, dimana di sini akan memuat ID up yang akan dipanggil pada ini order form, lalu akan dari saya close, saya close. Nah order form seperti kayak tadi, di sini menampilkan dengan cara API memuat data, terus di load sama form, terus form diambil datanya oleh HTML. Itu yang dapat saya tangkap ya sejauh ini. Nah di sini ada pembuatan form DO, di mana nomor DO otomatis untuk TP-nya bold. Untuk ininya ini nomor DO otomatis. Terus di sini ada ekspedisi, di mana ekspedisi pemilihannya jadi rundown atau list. Terus untuk paket juga pakai list, terus ada tanggal juga. Nah nanti ini untuk pengisian di tabelnya, mulai dari nomor DO, terus NIM, nama, dan total biaya. Mungkin di sini ada ya seperti tadi, ini untuk pemanggilan di app-nya view.app, view.js nya. Terus selanjutnya yaitu di button lah, ini buttonnya untuk kembali saja ya sebenarnya ya.
mungkin akan dibuat langsung saja, terus di order. Seperti biasa ini untuk pengambilan list, ini untuk deklarasi datanya, ini dari tanggal dan lain-lain. Terus lihat data DO, nomor dari DO, this DO, next DO. Mungkin langsung di itu aja dicoba. Ini dari penomorannya, dimana nantinya akan saya buat NIM-nya. Misal saya masukkan NIM saya, terus dikasih nama saya Ahmad saja cukup. Terus ada tim ekspedisi mulai dari 3 sampai 5 hari. Di sini juga ada untuk itunya, listnya. Ini ada yang ekspres 1 hari. Nah, di sini ada ekspres yang 1 sampai 2 hari. Terus di sini ada yang paket UT1 yaitu IPS dasar, dan paket 2 untuk IPA dasar. Saya ingin membuat untuk paket 2 yang berarti paket dasar, lalu membuat DO. Tanggalnya belum diisi, ini buat tanggal besok. Nah, di sini sudah ada alertnya juga, terus di sini sudah muncul. Nah, semisal kalau di API ini APA saya ingin mematikan salah satu, mungkin dari sebentar, untuk stok, untuk paket jenis. Nah, misal saya ingin menggantikan ini cuma kayak gini, harusnya data tidak akan di load. Misal ini tidak ada, jadi ini juga berpengaruh untuk pengambilan datanya. Mungkin segitu saja. Apabila ada kesalahan, saya maaf, tapi memang ini bukan murni pekerjaan saya hanya ingin memahami bagaimana cara website itu bekerja. Terus selanjutnya saya juga banyak belajar dari membuat website ini. Mulai dari membuat suatu website itu tidak mudah, terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk tambahnya agar lebih interaktif websitenya, ini memang butuh proses yang cukup panjang, karena ya butuh belajar lebih dalam lagi terkait pemrograman. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.